TWS yang satu ini bassnya nendang banget. Udah gitu kualitas suaranya bisa hi-fi. Dan yang paling penting penampilannya ini seperti yang gue pakai nih guys. Ini sporty dan keren banget. Kenalin, Razer XT 91 Pro. Tapi pertanyaan gue, bisa nggak ya TWS ini dipakai buat gaming? Razer XT 91 Pro ini teman-teman adalah salah satu TWS keren yang murah ya gue temukan di Shopee. Gue belinya pakai voucher waktu itu, jadi gue dapat di sekitaran harga 90 ribuan aja kalian udah bisa dapetin TWS keren ini. Dan isi kelengkapan boxnya tentu saja ada unitnya ya, kabel data Type-C, buku-buku, dan earbud tambahan. Untuk desainnya sih ukurannya ini compact ya guys, dan charging case-nya ini berwarna broken white dengan finishing doff gitu. Dan kalau untuk ngomongin materialnya sih, materialnya jelas ya terbuat dari plastik, memang agak ringkih tapi ya it's okay. Dan penutup charging case-nya ini cukup kuat karena dia memiliki magnet yang baik ya, jadi untuk nutupnya ini enak, pas banget gitu. Kalau untuk earbudsnya sendiri ini kurang lebih sama juga, terbuatnya dari plastik guys, dan di bagian atas ear tip atau ear hooknya ini ya, ini berwarna yellow sun, jadi ini agak sedikit orange sebenarnya, dan warnanya ini sama dengan warna yang ada di dalam speaker di masing-masing sisi dari TWS ini. Nah, kalau untuk ngomongin soal spesifikasi dari XT91 Pro ini, dia memiliki baterai berkapasitas 300 mAh untuk yang charging case-nya, kalau masing-masing earbudnya itu di 30 mAh. Dan sambungan Bluetooth-nya ini memiliki versi 5.4 dan juga memiliki kemampuan IP rating di IPX5, yang artinya membuat TWS ini itu tahan percikan air dan juga tahan dari keringat. Tapi ya jangan ditenggelamin ya guys, cuman tahan percikannya doang. Nah, kalau ngomongin soal fitur dari TWS XT91 Pro ini guys, TWS ini tuh diklaim memiliki suara hi-fi 360 ya. Jadi seolah-olah kalau kita gunakan suaranya itu terkesan kayak ada di sekeliling kepala kita gitu. Ini keren sih menurut gue. Untuk ear tip dan ear hooknya ini fit banget di telinga gue, jadi ya gue pakai sambil rebahan, olahraga ataupun nyantai, jelas ini enak. Dan TWS ini juga memiliki dua mode, yaitu mode musik dengan mode game. Sayangnya mode musik dan gamenya ini menurut gua kurang jelas ya teman-teman, karena cara aktifkannya hanya tekan earbud yang sebelah kanan 2 kali, baru nanti dia akan berpindah mode gitu. Tapi ya gua sih merasakan nggak ada bedanya ya mode musik dengan mode game gitu, sama aja suaranya. Oke, tadi itu overview dari Razer XT91 Pro ini. Sekarang gua akan langsung masuk ke rangkuman gua selama gua kurang lebih pakai 1 minggu ini ya TWS ini untuk dengerin musik dan juga main game. Jadi ya intinya TWS ini tuh juara lah kalau urusan ngebass gitu ya. Tapi ya kalau pengen cari yang balance ini belum bisa gitu. Soalnya suara dari treble sama vokalnya agak sedikit tenggelam karena suara bassnya yang dominan. Tapi gua rasa ini tentang masing-masing selera aja sih guys, menyesuaikan lah sama kebutuhan dan selera kalian. Nah, itu tadi kalau tentang yang musik. Gimana kalau buat dipakai ngegame? Gua langsung coba aja, sama aja guys. Kalau buat dipakai ngegame, bassnya ini tetap yang paling dominan banget malah. Tapi ya untungnya kalau dipakai ngegame jelas gak ada masalah dari segi kualitas suara ya. Hanya saja latensinya ini agak-agak gitu ya di beberapa game yang gua coba. Di sini gua ngetesnya itu buat main 2 game, yaitu HOK dan DBD Mobile. Gua akan bahas mulai dari HOK dulu ya. Di HOK ini guys aneh, jadi saat gua main itu latensinya cukup berat ya. Jadi delay suara yang terjadi itu sekitar 1-2 detik. Buat gue sih ini nggak nyaman, sayang banget. Tapi untuk segi kualitas suara jelas ya, suaranya oke. Nah, tapi untuk game DBD Mobile latensinya ini malah jadi minim guys. Jadi gue merasa kayak cuman sekitar 0,5 sampai 1 detik. Baik itu saat gue bermain jadi survivor ataupun killer gitu ya. Jadinya saat main game ini pakai TWS ini gue enjoy gitu. Karena gue bisa dengerin suara karakternya dan gue tidak kehilangan arah dan tujuan dari karakter yang gue mainkan dari game ini gitu. Ya overall gue puas sih kalau buat main Dead by Daylight Mobile pakai TWS ini. Tapi kalau buat HOK belum. Tapi bang, gue kan mainnya PUBG Mobile, COD Mobile, sama FF. Apakah suaranya masih delay juga? Jawabannya ya sudah pasti guys. Tapi ya gue nggak tahu pastinya delaynya sebagaimana ya.
Cuman dari kesimpulan dua game yang gue mainkan tadi, kalian bisa menarik sedikit gambaran terhadap game-game yang akan kalian mainkan seperti PUBG ataupun COD ataupun juga FF dari TWS ini. Oh ya, gue juga pakai TWS ini itu dengan volume cuman 30%-an sampai dengan 50%. Kalau kalian tanya kenapa, ya jelas tujuan gue untuk menjaga kesehatan telinga gue dan juga menjaga kesehatan TWS ini supaya lebih awet. Jadinya driver suara itu nggak cepat mudah rusak gitu ya. Berbeda dengan kalau kita mainin di volume suara tembus 100 ataupun ya lebih dari 50 gitu. Dan berikut hasil tes suara dari mikrofon yang ditangkap dari TWS XT91 Pro ini. Let's go. Oke, berikut ini adalah sampel suara yang kalian dengar yang ditangkap melalui TWS Eraser XT91 Pro dengan kondisi di dalam ruangan dengan sedikit gangguan suara. Bagaimana kualitas suaranya kalian yang tentukan sendiri ya teman-teman. Oke, dan berikut adalah sampel suara yang kalian dengar melalui ditangkap dari Eraser XT91 Pro dengan kondisi di luar ruangan dengan sedikit banyak gangguan suara, tapi tergolong minim aja suaranya. Bagaimana kualitasnya kalian yang tentukan sendiri ya teman-teman. Oke, kita move on. Dan kalau soal baterainya, ini tergolong sedikit awet. Kalau dipakai buat dengerin lagu dan main game ya, bergantian selama kurang lebih 2 jaman lebih, baterainya itu bisa berkurang sampai dengan 30%. Ya, menurut gua sih ini lumayan awet. Kalau untuk chargingnya ya gua butuh sekitar 1 jam 30 menitan ya. Dan TWS ini nanti ada lampu-lampu kecil yang nyala kalau lagi dicas. Tapi kalau baterainya udah penuh, dia akan mati lampunya. Oke, jadi benefit kalau kalian beli TWS ini XT91 Pro, jelas harganya ini murah dan suara yang dihasilkan itu sudah hi-fi walaupun sekedar mencukupi. Dan ada IP ratingnya, juga ear tip dan ear hooknya ini bagus banget, lengket pas di telinga gitu. Kemudian suaranya juga bass mantep dan baterainya cukup awet. Sayangnya di balik benefitnya ini tentu saja ada minusnya ya. Dan minusnya yang paling terasa di sini adalah treble dan suara vokal itu kalah jauh karena bassnya yang cenderung dominan. Kemudian latensi pada beberapa game ini cukup berat. Kesimpulannya ya, kalau kalian memang pencinta musik yang ngebass banget, terus pengen dapatin TWS yang keren dan earhooknya ini pas, udah gitu ada perlindungan IP ratingnya dan suara yang dihasilkan itu bisa hi-fi walaupun sekedar mencukupi, jelas ini bisa jadi solusi buat kalian. Tapi buat yang pengen pakai TWS ini untuk kebutuhan gaming, sebaiknya tidak menaruh harapan ataupun ekspektasi yang terlalu tinggi, karena jelas ada harga ada kualitas. Oke, itu aja dari Bang Minzo dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!